Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu orang tua wali murid ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum melakukan MPLS pada awal tahun ajaran, sekolah perlu mensosialisasikan kegiatan MPLS Ramah 2026 yang akan dilaksanakan. Lalu, apa saja dan bagaimana kegiatan MPLS Ramah? Maka akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan tentang MPLS Ramah 2026 SDN Rahayu. Apa itu MPLS Ramah? Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru untuk menumbuhkan karakter dan profil lulusan dengan memuliakan hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, mengapa perlu partisipasi orang tua? MPLS merupakan pengalaman pertama anak di sekolah. Keberhasilan adaptasi anak memerlukan kolaborasi sekolah dan keluarga. Maka dari itu, orang tua menjadi mitra yang utama dalam mendampingi anak selama kegiatan MPLS di sekolah. Lalu, apa tujuan MPLS Ramah? MPLS Ramah bertujuan untuk membantu murid mengenali potensi diri, warga sekolah, kurikulum, serta lingkungan sekolah sebagai gerbang awal budaya sekolah yang aman dan nyaman. Apa saja asas MPLS Ramah? MPLS Ramah mengedepankan nilai humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan gender, harmonis, dan berkelanjutan. Lalu, kapan dilaksanakan MPLS Ramah? MPLS Ramah dimulai pada hari Senin, tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Adapun lokasinya yaitu di lingkungan sekolah SDN Rahayu yang mencakup ruang kelas, ruang lab, perpustakaan, dan lapangan sekolah. Materi yang akan diberikan pada kegiatan MPLS terdiri dari dua, yaitu materi utama dan materi pilihan. Apa saja yang termasuk materi utama pada kegiatan MPLS Ramah? Yang pertama adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang terdiri dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kedua, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 3. Gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah. Kelima, gerakan rukun sama teman. Selanjutnya adalah materi pilihan, yaitu yang merupakan ciri khas atau nilai atau tradisi dari sekolah. Untuk materi pilihan yang dipilih pada MPLS tahun 2026 kali ini yaitu pengenalan tentang pembiasaan keagamaan kepada murid dan kemudian pengenalan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya atau produk. Berikut ini adalah alur yang akan dilalui siswa selama 5 hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pada tanggal 13 sampai tanggal 17. Yang pertama, hari pertama ada kegiatan ucapan selamat datang kepada peserta, kemudian upacara, perkenalan, dan tur lingkungan sekolah untuk mengenal lingkungan sekolah. Yang kedua, ada cek denyut jantung, tes fleksibilitas, dan pengenalan tentang karakter dan disiplin positif yang berlaku di sekolah. Hari ketiga, itu materi tentang pendidikan anti kekerasan, anti bullying, dan pengenalan ekstrakurikuler. Hari keempat, pengenalan hidup bersih dan sehat, dan praktek gotong royong. Dan yang kelima adalah pengenalan kegiatan keagamaan serta festival kreativitas. Nah, rutinitas setiap harinya ini selalu diawali dengan kegiatan pagi ceria dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terdiri dari berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan senam pagi.
Pada kegiatan MPLS juga terdapat penanaman nilai karakter melalui kegiatan makan bergizi gratis. Di antaranya yaitu religius, toleransi, peduli sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab, kreativitas, dan tidak boros. Untuk lebih jelasnya tentang nilai karakter melalui makan bergizi gratis, Bapak Ibu dapat mengakses pada link yang sudah disematkan di layar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, demi kelancaran proses pembelajaran dan juga pendidikan anak-anak kita, maka diharapkan Bapak Ibu dapat mengakses pola pengasuhan anak yang dapat diakses pada link yang sudah tertera di layar. Di sana, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mempelajari tentang kiat jitu implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk orang tua, bagaimana literasi digital untuk orang tua, dan bagaimana adil dan setara yang dimulai dari rumah, kemudian kesetaraan gender di bidang pendidikan, serta mendampingi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dan beragam kebutuhan khusus yang lainnya. Lalu, apa saja tata tertib selama MPLS? Yang pertama, selama MPLS, siswa menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah pada murid yang lainnya. Yang kedua, setiap siswa menggunakan name tag yang disediakan panitia. Yang ketiga, untuk jadwal kegiatan olahraga, siswa menggunakan kaos olahraga yang berasal dari sekolah asal, dari TK atau PAUD-nya. Yang keempat, membawa botol minum masing-masing. Yang kelima, hadir tepat waktu sesuai jadwal. Yang keenam, bersikap sopan, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah. 8. Semua murid baru diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS. Larangan bagi peserta didik selama MPLS diantaranya melakukan perundungan atau bullying, kekerasan fisik, verbal, maupun psikis. Yang kedua, melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan agama, suku, ras, gender, kondisi fisik, maupun latar belakang lainnya. Yang ketiga, membawa benda berbahaya, senjata tajam, rokok, korek, maupun barang lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang keempat, membawa dan menggunakan telepon genggam selama kegiatan tanpa seizin guru. Yang kelima, meninggalkan kegiatan tanpa izin guru atau panitia. Demi kelancaran kegiatan MPLS, telah disusun panitia MPLS yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SD Rahayu, seperti yang tampak pada layar. Apa saja peranan tugas panitia MPLS? Yang pertama, menyusun program dan mensosialisasikan kegiatan MPLS kepada orang tua wali murid baru. Yang kedua, mendampingi kegiatan harian MPLS murid. Mendampingi orang tua mengisi instrumen tes, menyiapkan semua kelengkapan tes, melaporkan pelaksanaan MPLS kepada Dinas Pendidikan dan Kemendikdasmen. Bukan hanya panitia saja yang berperan, orang tua juga mempunyai peran dalam kegiatan MPLS kali ini, yaitu mengikuti sosialisasi teknis MPLS yang diadakan sekolah yang pada hari ini kita laksanakan. Yang kedua, memastikan kesiapan siswa baik fisik dan mental. Yang ketiga, memantau kesehatan siswa. Yang keempat, mengantar murid baru pada hari pertama MPLS. Yang kelima, mengisi instrumen deteksi dini. Dan yang terakhir, kegiatan orang tua mengisi evaluasi program MPLS. Adapun ketentuan bagi panitia, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah, yang pertama, melaksanakan MPLS ramah sesuai ketentuan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan Kepmendikdasmen nomor 198 tahun 2026. Yang kedua, menjadi teladan dalam sikap, perilaku, tutur kata, dan kedisiplinan.
Yang ketiga, memberikan pendampingan yang ramah, sabar, dan menghormati hak-hak anak. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Yang kelima, memastikan seluruh kegiatan berorientasi pada pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, penguatan budaya sekolah, serta kesejahteraan peserta didik. Yang keenam, tidak melakukan atau membiarkan adanya perpeloncoan, hukuman fisik, hukuman yang mempermalukan, intimidasi, diskriminasi, maupun bentuk kekerasan lainnya. Yang ketujuh, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik selama pelaksanaan MPLS di sekolah. Adapun sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, yang pertama adalah teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Apabila Bapak dan Ibu mendapati tindak pelanggaran pada kegiatan MPLS Ramah 2026 kali ini, maka Bapak dan Ibu bisa melaporkan pada layanan pengaduan melalui kontak yang ada pada layar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, dalam rangkaian kegiatan MPLS Ramah 2026 ini, orang tua juga berpartisipasi untuk mengisi instrumen yang diberikan kepada orang tua. Adapun rangkaian instrumen untuk orang tua wali SD diantaranya yang pertama, identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid. Instrumen identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid berisi 17 pertanyaan yang digunakan untuk membantu sekolah dan orang tua mengenali lebih awal bagaimana murid bersikap di rumah dan di sekolah serta terhadap teman dan keluarganya. Kemudian instrumen yang kedua adalah identifikasi minat bakat. Adalah proses untuk mengenali kecenderungan potensi atau kemampuan serta ketertarikan murid dalam berbagai bidang atau aktivitas. Sekolah memperoleh gambaran awal mengenai bidang-bidang yang cenderung menjadi potensi atau kemampuan serta ketertarikan pada bidang aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk instrumen yang pertama, identifikasi sosial emosional, dan yang kedua identifikasi bakat dan minat, Bapak Ibu akan diberikan link pengerjaan yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian sekolah memberikan kode untuk pengisian, orang tua, kemudian orang tua mengisikan nomor NISN siswa, dan kemudian kerjakan tes. Untuk identifikasi sosial emosional itu terdiri dari 17 pertanyaan yang perlu dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sedangkan untuk identifikasi bakat dan minat terdapat 32 pertanyaan yang perlu dikerjakan selama 20 menit. Yang selanjutnya adalah asesmen kebugaran. Di sini asesmennya identifikasi massa tubuh, cek denyut jantung, tes fleksibilitas. Asesmen kebugaran jasmani ini merupakan instrumen deteksi dini yang bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kebugaran dan kesehatan fisik peserta didik melalui pengukuran identifikasi massa tubuh seperti tinggi badan, berat badan, cek denyut jantung, dan tes fleksibilitas. Untuk pengerjaan asesmen kebugaran ini akan dilaksanakan pada masa MPLS tepatnya di hari kedua. Selanjutnya adalah pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG. Pendaftaran cek kesehatan gratis bertujuan untuk memastikan murid tercatat sebagai peserta pemeriksaan kesehatan melalui pengisian data dan kuesioner kesehatan awal pada aplikasi Satu Sehat Mobile. Ini juga dilaksanakan pada kegiatan MPLS, tepatnya di hari kedua, di mana sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mendaftar sebagai peserta cek kesehatan gratis yang akan dilakukan
oleh petugas kesehatan. Yang terakhir adalah instrumen evaluasi pelaksanaan. Di akhir kegiatan MPLS, Bapak Ibu orang tua wali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MPLS. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi sekolah untuk melakukan refleksi dan penyempurnaan penyelenggaraan MPLS ramah pada tahun berikutnya. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan semakin efektif, bermakna, serta mampu mewujudkan budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada murid. Pelaksanaan evaluasi ini juga seperti instrumen yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu akan diberikan link yang sama, kemudian mengerjakan tes yang berisi tentang evaluasi pelaksanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan MPLS ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan MPLS ramah secara aman, nyaman, menggembirakan, inklusif, bermakna, bebas dari kekerasan, serta menghormati hak setiap peserta didik, sehingga tercapai lingkungan belajar yang positif dan mendukung tumbuh kembang anak. Baik, Bapak Ibu, Bapak alhamdulillah Ibu yang kami alamin. hormati, Keberhasilan keberhasilan MPLS MPLS ini ramah adalah tahun tanggung jawab kita bersama. 2026 telah Maka selesai. marilah kita Saya ucapkan terima berkomitmen kasih untuk atas melaksanakan perhatiannya. MPLS Dan ramah apabila Bapak secara Ibu aman, terdapat pertanyaan, nyaman, Bapak Ibu menggembirakan, silahkan menuliskan inklusif, pada bermakna, kolom chat. bebas dari Wabillahi taufiq kekerasan, wal hidayah. serta Wassalamualaikum menghormati hak warahmatullahi setiap wabarakatuh. peserta didik, sehingga tercapai lingkungan belajar yang Baik, positif Bapak Ibu, dan alhamdulillahirabbil alamin. mendukung tumbuh kembang anak. Sosialisasi MPLS